Selamat datang di podcast Nunggu Kelas. Halo. Selamat datang kembali di podcast Nunggu Kelas. Nah, kali ini gue bareng ada temen gue satu lagi nih. Namanya? Halo teman-teman podcast Nunggu Kelas. Iya. Kenalin, nama gue Muhammad Abizar, biasa dipanggil Abai di sini. Oke. Nah, jadi episode kali ini kita bareng Abai. Nah, ngomong-ngomong, Abai itu adalah salah satu teman tongkrongan gue juga. Jadi bisa dibilang kita ya lumayan deket lah Lumayan gitu. akrab Ya. Tapi walaupun kita sama-sama teman tongkrongan gitu ya, kita belum tahu banyak nih ya kan, apalagi tentang masa kecil lo. Nah, jadi di podcast Nunggu Kelas ini memang temanya tuh kita ngomongin tentang masa kecil, Bay. Kayak misalnya cerita unik-unik lu waktu di masa kecil tuh, kayak misalkan pernah jatuh dari sepeda, atau misalkan pernah domain orang tua, atau misalkan hal-hal lain lah yang mungkin kiranya menarik gitu dari cerita lo. Nah, bisa diceritain gak sih dari awal nih, kayak dari lahir sampai SMA lah gitu. Kira-kira siapa sih si Abai kecil ini gitu ya kan? Boleh diceritain? Boleh banget dong. Oke, jadi kalau buat dari lahir, gue agak unik sebenarnya. Kan ada mitos tuh, lo tau gak sih mitos yang katanya kalau bayi lahir tapi lahirnya pantat duluan, itu kan katanya jago mijit katanya. Gitu. Mitosnya sih gitu. Nah, gue tuh lahir dengan posisi kayak gitu awalnya. Terus gue lahir di tanggal 18 bulan September tahun 2001. Sangkatan sama lo kan? Ya, 2001. Sangkatan tuh kita. 2001 Pride. Dan terus buat masa bayi gue sebenarnya nggak terlalu inget banyak sih ya. Yang gue tahu cuma gue masih bayi itu gue tipikal anak, kalau dari cerita orang tua gue ya, waktu bayi itu gue tipikal anak yang rese sebenarnya. Gue lebih ke gerak duluan daripada ngomong duluan, yang gue inget. Jadi kan ada anak-anak yang ngomong dulu gitu. Kalau anak bayi kan baru belajar ngomong dulu, baru jalan gitu. Nah, kalau gue tuh jalan dulu baru ngomong. Jadi ketahuan tuh kan, petakilannya kayak gimana kan. Banyak bergeraknya gitu ya. Jadi orang tuanya tuh capek gitu ngejar-ngejar sana sini gitu ya kan. Betul, nah gue tuh anaknya kayak gitu. Dan terus di umur gue yang masih kecil, gue termasuk anak yang udah kenal gadget. Dalam artian bukan gadget sih ya zaman dulu ya, gue lebih ke sering nonton DVD dulu. Gue kayak koleksi kaset. Gue kan suka nonton kayak animasi-animasi gitu segala macam. Gue suka kayak koleksi kaset. Gue kayak minta nyokap buat beli ke pasar kayak kaset yang bajakan gitu kan. Yang harga 10 ribuan dapat berapa film gitu ya kan. Iya, terus gue sering beli itu sama nyokap dulu. Terus kayak gue suka banget nonton Power Rangers. Terus kayak gue suka nonton kayak ya animasi kayak Ninja Hattori gitu-gitu dulu. Terus kayak banyak lah, pokoknya lebih ke anime juga gitu. Terus gue memang dari kecil tuh lebih suka sama karakter-karakter anime gitu ya? Iya, gue lebih suka karakter animasi jujur daripada film. Kayak waktu gue masih kecil paling film apa dulu ya, Narnia paling gitu-gitu. Gue suka, cuma gue lebih tertarik sama animasi gitu. Gue nggak tahu kenapa, kayak di otak gue animasi tuh kayak dari warnanya, terus kayak dari desainnya segala macam, desain karakter segala macam, gue tuh lebih tertarik sama animasi gitu. Nah terus selain dari animasi, gue juga termasuk anak yang cukup aktif ya. Jadi kan gue waktu masih kecil itu, gue kan anak gang nih. Jadi gue anak gang nih. FYI, anak gang. Jadi bukan anak komplek gue. Nah di anak gang itu, di anak gang itu dulu waktu gue masih kecil lah ya, TK ya. Gue tipikal anak yang kalau tiap sore tuh pasti nongkrong. Pasti main sama teman-teman gue tuh. Tapi itu lo nongkrong itu waktu umur berapa? Gue mulai sering main itu tuh TK sih sebenarnya. TK. Jadi tuh TK tuh udah sering main-main keluar rumah gitu ya? Iya, TK tuh gue udah sering keluar rumah ya, walaupun diomelin juga sih ya sama nyokap ya. Karena ya kan, udah pasti lah ya. Iya, jadi TK tuh kayak gue punya satu tongkrongan lah, satu geng gitu. Dan di situ anak-anak RT gue. Anak RT, anak gang banget ya bahasanya ya. Aduh, itu udah anak gang banget bahasanya, anak RT gue. Jadi kayak gue sering nongkrong sama teman-teman gue yang mostly isi anak-anaknya emang cowok. Dan modelnya sama, begajulan juga gitu. Bandel. Kayak gue TK tuh udah main-main jauh gitu. Kayak gue bisa jalan kaki sejam 2 jam yang sampai bisa keluar dari daerah gue gitu. Dan ya jelas pulang-pulang diomelin gitu kan. Karena ketahuan mulu, gue gak tahu kenapa ya. Tapi nyokap gue tuh masih kecil, tiap gue main kemana-mana ketahuan mulu. Kalau habis dari sini ya gitu. Kan gue gak berani bohong juga kan. Ya udah gue jujur aja gitu ya. Ujung-ujungnya diomelin, nangis gitu. Terus juga gue waktu masih kecil
Gue kayak di grup gue, di tongkrongan gue ini tuh dulu nggak tahu kenapa gue tipikal bukan yang, kan ada di tongkrongan ini nih suka ada ininya loh, kayak ada alpha male yang lebih ke ngatur-ngatur segala macam, kayak kita mau nongkrong di mana gitu-gitu. Nah gue tuh nggak termasuk kayak gitu. Gue tuh lebih ke anak yang ikut-ikut aja. Tapi kalau misalkan lagi nongkrong itu wajib ada gue, nggak tahu kenapa. Kalau misalkan gue lagi nggak bisa nongkrong, entah karena gue sakit, kan masih kecil gue sering banget sakit juga BTW kan, gue juga kayak sering sakit. Terus kalau misalkan gue lagi sakit, ya udah anak-anak lain gak ada yang nongkrong. Gue nggak tahu kenapa tuh dulu. Dan terus juga selain nongkrong, gue juga punya apa ya, waktu masih kecil semacam kebiasaan sih. Gue tuh kayak punya kebiasaan kalau setiap kali gue mau sakit, gue pasti tuh kayak ngalamin hal-hal yang aneh dulu. Gimana tuh maksudnya tuh? Lebih ke apa ya, gue nggak tahu ini masuknya horor atau enggak, tapi tiap gue kalau mau sakit, gue tuh kayak suka apa ya, di perspektif gue ya, kalau gue ngeliat sesuatu tuh kayak jaraknya jadi jauh. Nanti sih kayak misalkan gue tidur nih, terus gue bangun ngeliat atap tuh kayak jauh banget gitu. Gue nggak tahu kenapa itu dari dulu gue sering banget kayak gitu. Dan terus kayak dari keluarga gue sendiri, itu kan termasuk keluarga yang agamis ya. Gue juga masih kecil kayak sering banget disuruh ngaji gitu-gitu. Ya walaupun ngaji ujung-ujungnya main juga gitu kan. Kayak yaudah ngaji, suruh ngaji berangkat gitu. Sampai di tempat pengajian ya gue main-main juga gitu. Gue nongkrong juga, gue main petak umpet lah, main polisi maling lah gitu-gitu kan. Namanya anak kecil gitu. Nah terus gue kayak selain hal itu semua, gue termasuk anak yang bandel, gue akuin dulu. Sampai sekarang juga sih, tapi alhamdulillah gue sekarang lebih pinter buat ngaturnya lah gitu. Gue lebih tahu diri gitu. Bandel kayak udah ngebatasin. Tapi gue dulu kayak termasuk anak yang bandel. Dan gue termasuk anak yang rebel banget jujur. Waktu masih kecil tuh gue kayak, even nyokap gue sering ngomong nih, kayak udah hari ini jangan main dulu, nanti kan tadi kan udah dari sekolah, udah pengajian juga gitu. Ntar capek, tetap aja gue keluar gitu. Nyokap gue meleng, kunci gue buka, gue keluar lari udah main gitu. Jadi gue termasuk anak yang cukup rebel dulu gitu. Oke. Berarti kalau bisa disimpulin tuh lo tuh dari kecil, mungkin gue asumsi ya, mungkin karena keanehan yang orang bilang itu di awal ya kan, yang istilahnya lahir kaki duluan itu apa bisa mijit atau mitosnya segala macam. Mungkin karena keanehan itu lo jadi semacam ada lebih power di sana gitu ya kan. Lebih power. Maksudnya make sense kan ya kan. Maksudnya kan kayak lo petakilan, lo sering lari-lari apa gitu ya, mungkin karena dari situ gitu. Bisa sih ya. Tapi ya kita nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu nih apakah itu benar apa enggak gitu. Ya hipotesis aja lah. Nah, tadi lo bilang lo tuh anaknya bisa dibilang bandel, nakal gitu. Nah, sebandel apa sih abai kecil ini? Abai kecil tuh maksudnya kayak TK kan ya? Masih TK SD lah ya. TK SD. Nah, maksudnya tuh apa sih hal-hal bandel yang dilakukan sama anak kecil yang mungkin lu lebih dari mereka gitu? Apakah lu pernah mengalami hal-hal bandel di luar nalar anak kecil atau gimana? Kita kan gak ada yang tahu ya. Emang sebandel apa sih? Waduh, panjang kecil nih episode-nya nih. Jadi gue ingat dulu sempat ada satu kejadian di mana tetangga gue itu tuh kayak marah-marah ke nyokap gue. Karena gue berantem sama anaknya, dan gue nggak tahu kenapa dulu gue lupa deh masalahnya apa, kalau nggak salah gara-gara berebutan sepeda atau apa gitu intinya kayak. Jadi kan gue kayak suka sepedaan juga tuh dulu. Nah terus kayak suka kalau misalkan ada temen gue yang nggak punya sepeda, kita kayak minjemin gitu. Jadi kayak minjemin terus kayak, lo gantian lah, lo yang bawa, ntar lo bonceng gue gitu. Nah si temen gue ini satu, dia kalau nggak salah mau minjem, waktu itu gue belum punya sepeda, jadi dia mau minjem sepeda temen gue yang lagi gue pinjem. Nah gue berdua sama-sama nggak mau ngalah nih. Ya udah end up akhirnya berantem, pukul-pukulan, dan kacau sih emang. Jujur gue akuin itu pukul-pukulannya bener-bener kayak termasuk brutal buat anak SD gitu, karena gue bener-bener make apa ya, barang-barang yang ada di sekitar gue gitu, karena gue nggak tahu kenapa tuh udah kalap banget dulu kan. Jadi kayak gue lupa dulu pakai apa ya, antara batu atau kayu gitu. Wah gila. Pokoknya gue berantem dua-duaan tuh udah pakai senjata, dan temen-temen gue yang lain tuh nggak ada yang berani misain kan. Iyalah, namanya anak SD bawa senjata tuh pukul-pukulan. Masuk akal gak sih, maksudnya kayak anak SD nih lu berantem gitu ya kan, dengan emosi yang menggebu-gebu dan bawa kayu dan batu gitu. Kayak wah ini mah waduh, nggak bahaya sih ini. Sebenarnya bahaya. Jangan ditiru ya, apalagi kalau buat teman-teman podcast yang udah punya anak, jangan sampai anaknya dikasih senjata ya. Jangan. Mainan aja yang biasa aja tuh bisa
bikin TV rusak. Iya betul kan. Bikin meja pecah. Apalagi kayu sama Apalagi batu. kayu sama batu. Oke, lanjut terus. Gue kayak berantem sama si temen gue ini. Temen gue namanya Vito, gue masih inget, masih tetanggaan sama gue sampai sekarang gitu. Oke. Dan gue berantem habis-habisan sama dia tuh kayak sampai berdarah-darah gitu, kayak sampai bonyok. Entah itu bonyok, kayak bibir gue juga sempat pecah kan dulu, kayak pokoknya udah kacau kayak muka udah kayak maling ayam, Bray. Kalau tahu kayak maling ayam digebukin, pada bonyok gitu. Terus kayak udah setelah gue berantem kayak udah sama-sama capek, dia nangis, gue juga nangis kan ujungnya, dulu kan anak kecil gitu ya. Iya. Berantem kok udah kelar nangis gitu ya kan. Ya udah gue udah nangis, pulang. Nah pas pulang tuh nyokap gue marah-marah kan, ini kenapa gini-gini bla bla. Nah gue ngebohong di situ. Gue bilang gue jatuh dari sepeda. Gue bilang bukan berantem karena gue takut sama nyokap gue kan dulu. Nyokap gue galak banget. Terus ya nggak lama, yang gue inget nyokapnya si teman gue ini nyamperin. Dia kayak bilang kayak ini anak saya gini segala macam, dan kalau nggak salah seinget gue giginya patah dulu. Waduh, giginya patah dulu. Waduh, gigi ya ujung-ujungnya gue udah ngebohong, ketahuan lagi kan. Iya dong. Habis lah sama bokap gue dipukulin lagi tuh. Nah, buat temen-temen ya, mungkin yang anak-anak sekarang gak relate nih. Pokoknya kalau misalkan ya sekitar anak milenial atau Gen Z awal lah ya. Orang tuh kalau misalkan lu ngelakuin kesalahan atau lu nakal di luar gitu ya kan, sama bokap lu tuh nggak bakal diampun-ampunin gitu. Malah dihajar balik gitu. Dihajar habis-habisan malah yang ada. Iya. Malah ya ada beberapa pengalaman yang apa namanya lebih brutal lah ya sama orang tuanya gitu. Cuman ya mungkin nggak banyak yang kayak gitu lah. Tapi ya kenyataannya pada zaman itu ada kayak gitu ya kan. Kayak gitu. Iya. Mungkin banyak teman-teman podcast yang lain yang kayak gue juga korban-korban dipukulin karena bandel dulu mungkin banyak. Pokoknya tuh ya memang masa-masa kecil tuh ya penuh dengan kedisiplinan lah ya. Iya, betul. Penuh dengan kedisiplinan. Terus juga ya sebenarnya punishment yang kayak gitu zaman sekarang ya bisa dibilang nggak relate ya. Udah nggak relate sih, karena udah nggak baik juga sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya dari dulu nggak baik sih sebenarnya. Iya, memang dari dulu memang nggak baik. Cuman maksudnya gini, secara konteks tuh kita dididik secara keras ya kan, untuk bisa bukan ngekanter ya, tapi lebih paham gitu. Oh lu kalau misalkan lu brutal sampai segininya, ya punishment yang lu terima akan setimpal gitu. Betul. Gitu. Jadi istilahnya tuh ya mata dibayar mata gitu. Tapi ya mungkin anak sekarang yang istilahnya orang tuanya itu kenal sama aturan-aturan kayak nggak boleh mukul anak, terus juga ya banyak lah hal-hal parenting gitu ya kan, yang mungkin orang-orang tua sekarang tuh udah pada terima gitu ya. Udah kan? Lebih aware lah ya. Udah lebih aware gitu. Tapi anaknya mungkin ada beberapa yang mungkin karena dikasih perhatian lebih, jadi mereka makin ngelunjak gitu. Makin lebih manja juga sih. Ya, makin lebih manja. Jadi mungkin kita bukan mengglorifikasi angkatan kita ya. Betul. Maksudnya kita pernah digebukin begini-begini, enggak. Itu hal yang salah gitu. Tapi bukan berarti itu harus dibangga-banggakan gitu. Betul. Berarti lo bisa dibilang abai kecil tuh udah kenyang lah ya dipukulin sama orang tua gitu. Jujur udah kenyang, cukup. Waduh. Karena cukup. Ya dari satu cerita aja kita udah kebayang nih abai kecil tuh bandelnya kayak apa gitu. Gua nggak tahu nih apakah dia kebandelannya akan berlanjut atau gimana, gua nggak ngerti ya. Oke, itu kejadian pukul-pukulan itu pas lu kelas berapa? Kalau nggak salah SD kelas 2 atau kelas 3 gitu, gue lupa. Kelas 2 tuh masih bisa dibilang masih kecil. Masih kecil, umur 8 tahunan. Iya, 8 tahun. Ya paling gede 9 tahun lah ya. 9 tahun kelas 2 SD paling gede. Dengan kebrutalan yang sampai segitunya, sampai bonyok, gigi patah gitu. Ya orang tua mana yang nggak mukul gitu. Ya maksudnya ya gila aja gitu, anak SD sekecil itu bisa sampai berantem dengan brutal, sebrutal itu gitu. Tapi itu apakah awal mula atau kelanjutannya ada hal yang lebih gila lagi? Menurut gue sih awal mula sih ya. Awal mula. Gue ada semacam kebandelan yang menurut gue tuh nggak etis dilakuin sama anak seumuran gue dulu gitu. Contoh kayak gue sering banget ke warnet. Gue kan juga suka main game langsung masih kecil. Oke. Gue kayak
long short story, gue awal mula gue kenal game itu gara-gara gue main Bomberman dulu. Oh, Bomberman. Ya, di Nokia N-Gage dulu. Iya, ya, itu gue suka main itu dulu di HP kakak gue. Oke. Setelah itu gue kayak kecanduan main game gitu kan. Dan akhirnya gue kayak SD gue sering main ke warnet. Kayak gue main ke warnet, main Point Blank, main Lost Saga, dan itu tuh kayak gue bisa sampai paket malam kabur dari rumah. Gue kayak misalkan tidur di rumah nih, nyokap bokap gue udah tidur, gue udah tahu cara buka kunci gimana, gue tahu kunci ada di mana, kunci gue buka, ya udah gue punya duit, gue main ke warnet sampai pagi gitu. Dan kadang gue kayak alhamdulillahnya sampai sekarang gak ketahuan ya, mungkin ketahuan nih sekarang nih ya. Udah ceritain di sini jadi ketahuan ya. Buat ibunya Abizar, kalau nonton video ini mohon dimaafkan anaknya yang dulu ya. Udah masa lalu mah. Gitu. Masa lalu. Iya, gue kayak sering main warnet, terus kayak uang gue habis, jujur dulu lebih banyak habis di warnet sama di jajan. Sebenarnya kayak gue bukan tipikal anak yang masih kecil tuh diajarin nabung gitu-gitu segala macam, kayak diajarin sama nyokap kayak dikasih remen, kalau punya dia tuh disimpan bla 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 gitu. Nggak gue simpen, gue habisin gitu tetap kan, kayak ya udah. Nah dari kecanduan game itu tuh gue mulai kayak ngelakuin hal-hal yang apa ya, gue nggak tahu ini bandel atau bener gitu. Tapi kayak waktu gue masih kecil kan dulu ada di daerah gue nggak tahu daerah gue atau daerah lo juga, ada semacam mainan gitu namanya Crazy Bird. Oh, Crazy Bird tahu. Nah itu kan kayak mainnya tuh kayak lebih bisa sebenarnya koleksi, kayak bentuknya kayak koleksi gitu, tapi bisa dimainin kayak disentil-sentil gitu, kayak kelereng. Iya. Nah gue tuh main si Crazy Bird ini tuh taruhan. Jadi gue kayak taruhan sampai dapet duit berapa, dan duitnya tuh gue pakai buat apa ya? Buat barang-barang di game gitu. Dan menurut gue nggak tahu itu bandel atau bener. Sebenarnya itu judi kan. Iya bener. Awal mula gambling ya. Itu awal mula gambling tuh di situ. Gue kayak main Crazy Bird, terus main apa lagi tuh ya? Main kelereng, pokoknya game-game yang kompetitif nih, yang termasuk kompetitif, permainan anak kecil kompetitif, suka gue duitin dulu. Nggak tahu kenapa tuh, kayak gue cari duitnya, ya duitnya gue pakai buat main game gitu habis-habisan. Dan terus juga SD kelas 5, ini jangan dicontoh, SD kelas 5 gue udah belajar ngerokok. Oh aduh. Gara-gara waktu itu sama temen-temen gue sih, jujur, seperti kayak gue bertiga sama temen-temen gue, terus kayak gue nemuin satu bungkus rokok gitu. Itu ada isinya? Ada isinya, kayak punya orang jatuh gitu kan. Gue habis main bola waktu itu, gue bertiga sama teman gue, terus ngelihat kayak wah ada bungkus rokok gitu, terus kayak pada ngomong kayak, wah iya bokap gue ngerokok kayak enak banget gitu, bokap gue ngerokok tiap pagi. Ada pada ya dari situ nyobain, ada yang beli kok, temen gue ada yang kita patungan. Gue inget beli korek sama air putih buat minum. Jadi tuh belajar ngerokok di situ tuh, kayak itu jangan dicontoh juga ya, pokoknya ya nggak bener ini, nggak bener gitu. Gue belajar ngerokok di situ, terus kayak awalnya batuk-batuk, kayak awalnya nggak enak, cuma lama kelamaan. Sebenarnya gue SD, gue pertama kali belajar tuh kan kelas 5. Nah, gue tuh bukan termasuk anak yang langsung kecanduan pol gitu loh. Gue kayak, oh kalau misalnya temen gue ada yang ngerokok dan ada yang punya, yaudah gue minta gitu. Tapi gue baru mulai ngerokok tuh sebenarnya SMP gitu. Dan terus gue SD itu, selain gambling dan segala macam tadi, gue tuh tipikal anak yang kalau misalkan di sekolah, jadi sekolah gue tuh kayak di daerah gue sekolahnya tuh masih apa ya, culture tawuran tuh dari SD gitu. Culture ribut antar sekolah tuh dari SD. Dan gue kan di daerah gue itu madrasah cuma ada satu, dan gue tuh masuk di madrasah. Dan nggak tahu kenapa si madrasah ini selalu jadi public enemy anak-anak SD lain. Jadi kan kayak jarak ke rumah gue ke sekolah gue itu kan, kalau misalkan jalan kaki, gue kan jalan kaki sekolah, itu sekitar 20 menitan jalan kaki. Dan 20 menitan itu gue harus ngelewatin 3 SD, lu bayangin tuh. Gue berangkat dan pulang mempertaruhkan nyawa gue tuh. Iya, persiapan untuk aduh kira-kira gue bakal dipalak apa enggak ya gitu. Dipalakin kira-kira, sering banget gue tuh. Kira-kira gue bakal disayurin apa enggak gitu ya kan. Itu 3 SD berarti. Maksudnya ngelewatin 3 SD jalannya, untuk nyampe ke sekolah lu. Iya, betul. Yang gue nggak tahu kenapa jadi public enemy padahal satu-satunya madrasah ya di situ. Itu kalau menurut gue ya, sebenarnya ini hipotesa gue aja, tapi kayak dari dulu kan culture tawuran tuh udah rame banget ya. Dan terus kayak anak-anak sumuran kita nih, anak-anak Gen Z itu sebenarnya udah dari main warnet lah, dari udah mulai punya HP tuh udah mulai ngeliat kayak culture tawuran kayak gimana kan. Entah itu kayak video-video orang tawuran kan banyak banget di YouTube tuh. Kayak orang dibacok lah, orang kayak gini lah, dan anak-anak SD mungkin terinfluence ya. Mungkin dia ngeliat kayak wah keren nih gitu, anak-anak pada tawuran, yang ujung-ujungnya
ya udah pada ikutan gitu. Dan gue nggak tahu kenapa sekolah gue jadi public enemy nih, karena entah karena madrasah kan seragamnya beda, hijau kan, putih hijau. Gue selalu jadi cecer mulu tuh dulu, kayak selalu jadi target gitu loh tiap kali gue lewatin CSD ini. Gue tuh pasti mastiin dulu nih anak udah pada masuk apa belum gitu. Kalau emang masih ada yang nongkrong di luar, antara gue muter balik atau gue nungguin sama orang bareng lewat. Kayak entah itu ibu-ibu lewat lah, bapak-bapak lewat lah, gue pasti ngebarengin tuh. Karena gue pertama kali lewat CSD ini, itu kan gue SD kelas 1, pertama baru masuk, dan gue jalan tuh sendiri kan. Nah pas gue jalan, gue disamperin sama anak-anak kelas 5 atau kelas 6, dan dipalakin. Duit gue jajan cuma 3.000 dulu kan. Abis bray, 3.000 ya hilang udah. Gue nggak jajan tuh akhirnya kan, kayak berangkat pagi sampai pulang sekolah siang gue nggak minum nggak makan gitu. Yang ujung-ujungnya akhirnya gue minta ke temen kan, mau nggak mau gitu. Dan gue ngerasa kayak wah ini nggak bener gitu. Gue ngerasa kayak kalau misalkan gue dipalakin terus, gue nggak bakal tenang sekolah kan. Dan akhirnya setelah gue berapa tahun ya, kalau nggak 3 tahun, gue kelas 4 tuh gue mulai ngeberontak, dalam artian kayak gue mulai cari temen yang searah sama gue gitu. Ini juga sebenarnya jangan ditiru juga, gue bukannya nyari jalan lain, gue malah mantekin bareng-bareng sama temen gue. Jadi kayak karena udah teman-teman gue juga kayak termasuk anak-anak yang sering dipalak gitu. Tapi karena kita rumahnya beda-beda, daerahnya beda-beda, berangkatnya sendiri-sendiri. Dan akhirnya besok-besoknya kita janjian kan, kayak beda kelas gitulah. Kelas 4 kita janjian, ya udah besok kalau misalnya mau berangkat barengin aja, ketemuan di sini gitu, biar bareng-bareng gitu. Ya udah akhirnya berangkat bareng-bareng. Nah dari situ tuh gue udah mulai kenal yang namanya tawuran. Gue kayak beberapa kali, cukup sering sebenarnya, tapi nggak tiap hari banget gitu, kayak mungkin seminggu sekali atau 2 kali gue kayak ribut-ributan sama anak SD lain gitu. Kayak bukan ribut pukul-pukulan, ribut-ributan pernah gitu, kayak beberapa kali pernah, tapi lebih sering ke kayak lempar-lemparan batu lah atau apa gitu. Misalkan kayak ada anak yang nongkrong gitu, kayak masih di depan sekolahnya kan suka pada jajan dulu. Misalkan pagi-pagi itu kan anak SD. Nah kalau gue ketahuan sama mereka yang lagi pada jajan nih, kalau gue bareng-bareng itu kayak dilempar-lemparin batu. Dan awal-awal dulu gue sering kayak gitu kan, waktu gue masih sendiri gue sering dilemparin batu, kalau enggak ya dipalakin gitu. Nah pas gue udah rame-rame, udah mulai berani nih kan, karena udah mulai capek, udah mulai emosi juga, duit nggak pernah kepake buat jajan. Akhirnya kita pada ngelawan gitu. Jadi kalau tiap lemparin batu ya lemparin balik. Yang bahkan kadang even nih anak kagak ngelempar duluan, tetap gue lempar duluan karena udah emosi gitu. Jadi kayak misalkan gue berangkat telat gitu, anak-anak gue udah pada masuk nih, anak SD nih. Gue sama teman-teman gue tuh kayak nggak tahu kenapa jadi juga gitu, kayak ini jangan ditiru juga. Gue kayak kadang suka nyamperin nih ke depan gerbang sekolahnya, gue ngambilin batu ya gue lempar-lemparin ke kaca mereka gitu. Itu menurut gue termasuk nggak baik banget buat diikuti sama anak SD kan. Apalagi anak SD kan harusnya belajar, lu main-main sewajarnya gitu. Dan gue nggak tahu kenapa culture-nya tuh kayak gitu dulu kalau di zaman gue. Dan akhirnya dari situ gue udah mulai kenal sama yang berantem lah gitu, kayak berantem sama entah itu anak sekolah gue sendiri, teman-teman sekolah gue sendiri, teman sekelas, atau ya dari anak SD lain gitu. Jadi memang lo tuh istilahnya memang awal mulanya diganggu duluan, lalu lu berontak, lalu pada akhirnya lo bisa dibilang mulai di situ tawurannya. Betul. Tawurannya tuh ya mungkin secara logika itu make sense. Kita balas dendam lah istilahnya, karena kita dijailin, dipalakin pas setiap hari gitu ya kan. Tapi ya itu juga caranya salah juga. Salah. Berarti lo mulai tawuran itu dari SD kan. Nah, tapi gini, secara culture di sekolah itu memang kan istilahnya agak keras ya, gitu. Apakah waktu itu mempengaruhi sama prestasi lo di sekolah? Nah, ini termasuk satu hal yang bisa gue banggain dulu. Jadi waktu gue SD kelas 1 sampai gue SD kelas 6 itu gue kan termasuk dan FYI gue punya orang tua yang cukup disiplin banget dalam pendidikan gitu. Jadi kayak gue sama nyokap sama bokap tuh kayak tiap malam gue selalu disuruh belajar gitu. Gue kayak harus belajar dari setiap gue pulang ngaji jam 7 malam kan. Setelah jam 7 tuh gue nyampe rumah, gue harus belajar gitu. Dan kayak awal-awal gue kayak marah gitu, kayak nggak mau dipaksa-paksa segala macam karena udah capek kan gitu. Cuma lama-kelamaan kayak oh ya udah gue belajar aja gitu. Dan baiknya adalah dari paksaan nyokap bokap gue itu, selama dari gue SD kelas 1 sampai kelas 6 gue gak pernah di bawah dari peringkat 3. Wah. Tapi gue gak pernah peringkat 1. Ya tapi itu udah bagus itu, dong, alhamdulillah udah bagus, udah besar gitu. Ya untuk ukuran anak SD yang
istilahnya secara lingkungannya itu selalu diganggu orang, ya itu prestasi. Alhamdulillah gitu. Dan terus juga selama gue SD ini gue termasuk anak yang cukup beruntung sebenarnya, karena gue ngerasa kan tadi gue bilang gue TK tuh suka animasi kan. Kan banyak gue nonton film-film animasi juga itu kayak dari luar yang pakai bahasa Inggris gitu. Dan gue suka nonton pakai subtitle kan. Dan dari situ gue jadi kayak suka buat belajar bahasa Inggris gitu. Gue jadi kayak tertarik sama belajar bahasa Inggris dan akhirnya buat gue sendiri sampai sekarang mata pelajaran dari gue SD, SMP, SMA yang paling gue kuasain tuh bahasa Inggris justru daripada yang lain gitu. Dan bagusnya sih kepake banget, jujur itu ilmunya kepake banget gitu. Berawal dari hobi dari kecil kan, suka nonton animasi. Dan gue juga alhamdulillahnya nilai gue waktu SD itu nggak pernah jelek sih jujur. Alhamdulillah, kayak PR emang gue ngaret-ngaretan ngerjainnya gitu, kayak PR buat minggu depan gue ngerjainnya minggu depan pas hari hanya gitu gue ngerjain. Kayak udah anaknya males, gue jujur dulu gue anaknya males, tapi gue nggak mau dapat nilai jelek juga gitu. Karena bukan karena gue nggak mau ada prestasi, karena gue takut sama nyokap bokap gue. Iya, karena ketakutan itu yang membawa kita jadi pinter gitu. Walaupun secara faktornya itu keterpaksaan ya. Keterpaksaan. Tapi ya memang ada baiknya. Gitu. Ada baiknya. Ya segala sesuatu yang baik memang harus dipaksakan. Tapi gini, lanjut ke ya itu kan tadi SD ya. Kehidupan SD lu dipenuhi dengan beragam macam lingkungan yang super keras, dengan yang rame, rebel dan macam-macam lah pokoknya. Tapi yang gue salut ya itu prestasi selalu 3 besar. Alhamdulillahnya gitu. Tapi gini, setelah lo beranjak dewasa dan lo mulai pindah sekolah ke SMP dan SMA, apakah pendidikan itu tetap nyangkut gitu? Gue lebih ngerasa kalau SD kan gue lebih ngerasa kayak nilai tuh udah segalanya gitu. Gue perlu nilai supaya gue nggak diomelin sama nyokap gue kan. Dan SMP tuh gue malah tambah ribel lagi. Gue malah mikir kayak oh ya udah, gue belajar, ilmunya masuk di otak gue. Tapi perihal nilai gue udah nggak peduli gitu. Karena pokoknya ada 1-2 faktor yang nggak bisa gue ceritain lah ya, gitu terlalu personal buat gue gitu. Satu faktor ini tuh kayak krusial banget di hidup gue buat tentuin kayak oh nilai itu bukan segalanya gitu. Jadi gue lebih mikir kayak kalau gue belajar, gue dikasih semacam akses sama nyokap bokap gue buat dapetin pendidikan formal kayak sekolah SMP gitu. Ya udah gue pakai si pendidikan formal ini tuh buat cari ilmu, bukan buat cari nilai. Jadi gue udah mulai nggak peduli sama nilai dari situ, kayak yang penting pelajarannya masuk di otak gue gitu. Yang penting gue dapet ilmunya gitu. Berarti istilahnya tuh lo lebih mempelajari hal-hal yang mungkin lo suka ya, mungkin lo suka dan berguna buat lo juga ke depannya gitu. Jadi istilahnya lo nggak mau basa-basi lah secara materi pelajaran, secara pemahaman gitu. Jadi lo udah tahu nih lo maunya apa gitu ya kan, dan lo juga istilahnya udah tahu lah gue mau arahnya kemana gitu. Ya mungkin itu bisa jadi hal plus juga dari lo gitu ya kan, selain kerebelan tadi itu. Kerebelan di zaman SD, SMP, mungkin waktu di SMA. Nah kalau di SMA gimana? Apakah masih rebel atau udah enggak, atau mungkin prestasinya makin meningkat gitu? Sebenarnya banyak transisinya sih menurut gue. Kayak SD tuh gue lebih ke gue masih gila banget sama nilai. Juga gue sering ngaji, dan dari ngaji tuh gue kayak diajak main marawis, terus kayak ikut lomba azan. Alhamdulillah gue lomba azan dulu menang mulu gitu. Dan gue ngerasa transisinya tuh di tiap gue pindah sekolah gitu. Kayak gue naik tingkatan, gue naik ke SMP, kayak ada satu dua hal yang gue tinggalin dan gue dapet hal baru. Contoh kayak SMP, gue ninggalin kayak gue udah nggak ikut pengajian umum lagi tuh. Gue nggak ikut ngaji lagi, gue gilin lagi, tapi gue dapet teman-teman gitu. Gue dapet teman-teman yang menurut gue tuh teman-teman yang yang ngasih banyak banget insight ke gue gitu, yang bikin gue tuh jadi ngerti kayak kalau misalkan anak SMP tuh harus kayak gini ya, anak SMP tuh baiknya kayak gini ya, buruknya kayak gini ya. Dan gue tahu dari situ, dari teman-teman gue itu gitu. Dan gue ngerasa semakin gue gede, gue banyak nemuin orang-orang yang ngasih banyak insight baru ke gue, tapi kayak ada 1-2 hal yang nggak tahu kenapa jadi gue tinggal gitu. Kayak contohnya tadi pengajian umum segala macam gitu. Dan terus transisi dari gue SMP, gue juga masih bandel sebenarnya. SMP gue masih ikut tawuran juga, gue udah mulai jadi contoh juga, gue udah mulai aktif merokok. Berarti lo mengalami banyak hal-hal
di dunia sekolah ya, istilahnya tuh memang lu waktu kecil tuh bisa dibilang pinter tapi lingkungannya agak keras. Pinter tapi bandel. Pinter tapi bandel, balance lah ya, balance gitu. Dan di SMP lu udah mulai bodo amat sama nilai ya. Istilahnya tuh ya udahlah, gue pelajari apa yang gue suka aja gitu. Dan kebandelan lu juga malah bertambah gitu ya, malah berlanjut gitu. Bodohnya gitu. Tapi kalau pas SMA gimana? Kalau SMA gue udah mulai kayak apa ya, bandel-bandel berantem tuh gue udah lepas. Gue SMA tuh kayak udah mulai nyadar kalau udah gue anggapnya tawuran, kayak kultur tawuran dan kultur berantem sepele gitu tuh udah enggak banget nih buat gue SMA. Jadi gue SMA lebih kayak udah nongkrong rokok gitu, kayak biasa-biasa ngopi segala macam sama teman ngobrol. Tapi dari SMA itu gue udah mulai kenal namanya pacaran. SMP sih udah SMP tuh gue awal pacaran, tapi gue ngerasa kayak gue baru ngerasain pacaran yang benar pacaran tuh SMA gitu. Dan dari pacarannya tuh gue ngasih banyak insight juga gitu, kayak ternyata tuh perempuan aslinya kayak gini ya, karena kan gue lahir di lingkungan dan gue besar di lingkungan yang lebih banyak cowoknya gitu. Gue jarang banget ketemu sama anak cewek yang seumuran gue dulu waktu gue SD kan. Jadi pas gue SMA kayak gue baru tahu ternyata tuh perempuan kayak gini gitu. Dan terus gue kayak udah mulai bandel-bandel, kayak udah mulai main malam, kayak udah mulai main ke tempat-tempat yang gak baik lah gitu. Dan ini juga gak baik contoh ya sama anak SMA gitu. Terus gue ngerasa kayak SMA ini gue udah mulai apa ya, masuk di tahap yang bandel, bener-bener bandel nih. Gue ngerasa kayak fase bandel gue tuh puncaknya di SMA. Gue ngerasanya, jadi kayak gue udah mulai ya tadi main ke tempat-tempat yang gak baik gitu. Terus kayak gue udah mulai keluar malam, gue udah mulai jarang pulang ke rumah gitu. Kayak gue bisa main seharian dari pagi ketemu pagi gitu. Itu bener-bener gak baik. Dan gue ngerasa kayak waktu gue SMA ini gue lebih punya banyak temen. SMA tuh gue lebih punya banyak temen. Kayak SMP kan gue temenan ya udah temen sama, kalau gak dari temen les ya dari temen sekolah. Tapi gue dari SMA ini gue tuh udah mulai dapat teman-teman di luar sekolah gitu. Kayak gue udah mulai kenal sama anak kuliahan, udah mulai kenal sama anak-anak yang dari luar sekolah gue gitu. Yang ujung-ujungnya jujur nambah relasi bagus gitu. Tapi dalam artian ya itu balance-nya adalah bandel gue juga malah bertambah gitu kan ya. Dari tadi gue ngerokok udah mulai aktif, terus gue kayak udah mulai main malam gitu-gitu segala macam SMA gitu. Berarti bisa disimpulin kalau kehidupan lu tuh bisa dibilang secara grafik tuh naik ya. Entah itu secara kebaikan, secara prestasi, maupun yang secara kenakalan juga gitu ya, keburukannya juga secara grafik tuh naik terus gitu ya kan. Tapi ya apapun itu mungkin semua ada hikmahnya lah ya. Istilahnya tuh walaupun grafiknya semua sama-sama naik, pasti kan ada beberapa hal yang mungkin bisa lu pelajari, bisa lu contoh gitu ya kan. Dan nggak semua yang nakal-nakal itu nggak berdampak buruk gitu. Maksudnya tuh ada hal-hal yang mungkin bisa kita ambil baiknya gitu. Oh ternyata gue begini tuh harusnya gue nggak kayak gini. Ternyata tuh ada maksudnya gini. Betul. Dan mungkin itu jadi kesimpulan buat kehidupan lo. Iya betul. Ya berhubung tadi kita sempet digeserkan oleh pihak satpam, jadi kita sempat harus pindah tempat gitu. Tapi ya berhubung ini tinggal segmen terakhir, jadi ya mau nggak mau kita harus menyelesaikan. Oke. Selamat datang di Quick Q&A. Nah di segmen ini jadi kita tuh bakal nanyain ke lo tentang pertanyaan-pertanyaan, Bay. Jadi lo tinggal jawab aja salah satu dari itu, terus lo kasih tahu alasannya kenapa. Siap. Yang pertama, lebih pilih main di luar atau main game online? Main game online sih gue. Kenapa? Kan gue dari kecil udah sering main game ya. Dan gue juga termasuk orang yang kalau misalkan gue main keluar, energi sosial gue tuh gampang habis gitu. Kayak gue tuh kalau nongkrong mungkin 3 jam, 2 jam gue udah capek sendiri gitu, udah mau pulang gitu kan. Jadi tapi kalau misalkan lagi main game, gue lebih prefer kayak lebih main game sih, karena gue main game tuh bisa berjam-jam gue masih kuat gitu, masih tahan gitu. Jadi gue lebih prefer main game daripada di luar. Gitu. Ah itu berarti Abah ini bisa dibilang tuh orang yang introvert ya. Bisa jadi gitu. Ya memang beberapa dari kita tuh lebih nyaman main di rumah gitu ya. Apalagi zaman-zaman kayak sekarang gitu ya kan. Zaman-zaman game online udah pada ya meluas lah gitu.
ya bisa main online juga gitu. Oke, yang kedua, lebih pilih mana? Kenakalan di SMP atau kenakalan di SMA? Waduh. Gue lebih prefer SMP sih ya. Kenapa tuh? Karena gue ngerasa SMP gue bandel, tapi gue masih bisa dapat banyak hikmahnya gitu. Gue masih banyak dapat kayak insight barunya. Sementara gue pas SMA tuh gue lebih bandel, bener-bener bandel gitu. Bandelnya udah nggak ketolong, udah nggak ke apa ya, nggak ada rantainya lah gitu. Ibarat anjing liar tuh udah nggak ada rantainya gitu. Udah bebas sebebas-bebasnya. Gue ngerasa kayak gue lebih prefer SMP sih. Tapi maksudnya di SMP itu kebandelan yang bikin lo jadi insightful tuh maksudnya kayak gimana sih? Contohnya kayak ya culture tawuran tadi, terus kayak culture anak-anak yang baru pada bandel, yang baru pada minum, baru pada ngerokok segala macam tuh gue bikin gue ngajarin kayak oh ternyata hal-hal yang kayak gini tuh sebenarnya nggak baik gitu. Apalagi kalau misalkan ya udah lo nyobain, cukup nyobain dan lo tahu gitu. Tapi nggak perlu lo terusin atau kayak jadi berlebihan lagi karena itu bakalan nggak baik buat kedepannya gitu. Dan gue jadi sadar tuh sekarang sih. Oke. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Lebih pilih mana? Diomelin sama orang tua atau dijauhin teman-teman lo? Diomelin sama orang tua. Kenapa? Karena gue lebih ngerasa gue banyak belajar tuh dari temen justru daripada orang tua gitu. Jadi gue ngerasa kayak kalau misalkan gue dimarahin sama orang tua, gue masih aman gitu. Karena mau gimana pun orang tua ya marah-marah tapi tetap masih ngurusin kan. Tetap masih sayang lah gitu. Tapi kalau misalkan temen, kalau udah drama, kalau udah marah, kalau udah dijauhin ya udah susah. Gitu. Jadi gue ngerasa kayak udah mending cari aman dulu daripada harus nyari yang brutalnya dulu gitu. Gitu. Berarti lo memang lebih nyaman dan lebih ngerasa lo nggak bisa kehilangan orang ini gitu. Itu sama teman-teman ya? Iya betul. Gitu. Oke. Yang keempat nih, lo lebih pilih mana? Lo pacaran atau lo ngelihat temen lo pacaran? Gue pacaran. Kenapa? Karena dari pacaran juga sebenarnya lu bisa dapat insight lebih banyak lagi, apalagi kayak oke lah sama pacar kan lu jauh lebih intens gitu kan, lu jauh lebih kayak komunikasinya tuh aspeknya jauh lebih luas dan jauh lebih mendalam gitu. Jadi gue lebih ngerasa kayak gue lebih prefer pacaran daripada ngeliat orang pacaran. Lebih enak juga, Bray. Memang sih itu gue nggak memungkiri gitu. Apa yang namanya pacaran tuh ya pasti enak gitu pasti ya kan. Enak. Entah itu dari segi romantisasinya, entah dari segi kenyamanannya. Oke, ini yang terakhir ya. Oke. Lebih pilih mana? Pacar atau teman? Pacar. Kenapa? Karena gue ngerasa pacar gue yang sekarang gue udah percaya dia dan dia udah tahu semua tentang gue sih. Kayak kan tadi ada beberapa hal yang nggak bisa gue ceritain gitu kan, dan pacar gue tuh tahu semua gitu. Dia kayak udah tahu seluk-beluk gue lah dari 0 sampai 100 dia udah tahu semua gitu. Gitu. Jadi gue lebih prefer pacar sih sekarang. Tapi maksudnya gini, beberapa orang pasti milih teman karena dengan ya bisa dibilang embel-embel atau mungkin gimmick lu nggak mau kehilangan teman tapi pacar bisa dicari lagi atau gimana, gue nggak tahu lah gitu. Tapi kenapa lu bisa sampai gue pilih pacar deh dibanding teman? Apakah teman di hidup lu itu ya nggak terlalu berarti gitu atau gimana, atau mungkin pacar lu itu yang udah overpower gitu buat lu? Sebenarnya dibilang berarti ya dua-duanya berarti jelas. Tapi jujur gue lebih ngerasa kepercayaan gue dan juga kayak semuanya tentang gue, dan juga kayak gue lebih ngerasa hal-hal yang baru gue dapetin itu gue dapetin sama pacar gue gitu. Kayak dan gue ngerasa kayak gue jauh lebih percaya sama dia dan gue juga jauh lebih nyaman sama dia gitu. Even kalau misalkan orang bilang kayak oh pacar mah temporary cuy, kalau misalkan kenapa-napa juga bisa cari lagi gitu. Oke, lo bisa cari lagi tapi lo nggak bakal bisa dapet orang yang sama gitu. Jadi gue ngerasa kayak kalau lo bisa hargain orang yang sekarang ya hargain yang sekarang gitu. Dan gue lebih prefer itu. Gitu. Itu dia insight yang paling mantap di episode ini. Itu dia episode kali ini tentang podcast Nunggu Kelas bareng Abai. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. YouTuber. YouTube gitu ya kan. Ya pokoknya terima kasih lah untuk semua teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.